Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur. Rapat yang berlangsung di kantor gubernur ini membahas masalah pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Jalaluddin Gorontalo menuju embarkasi haji penuh Provinsi Gorontalo yang masih membutuhkan lahan seluas kurang lebih 53,2 hektar. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Awi Talib mengungkapkan bahwa rapat koordinasi bersama penjabat gubernur bersama kepala-kepala OPD telah menghasilkan beberapa catatan umum yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Menurut Awi Talib, dalam catatan umum tersebut ada beberapa poin yang harus dijelaskan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, di mana poin yang pertama yaitu masalah dengan tindak lanjut pembangunan Islamic Center. Setelah mendapat penjelasan dari penjabat gubernur, menurutnya Islamic Center selanjutnya akan dikelola oleh badan khusus yang akan menggunakan biaya non-APBD, murni partisipasi dan swadaya langsung dari masyarakat. Awi Talib juga menjelaskan untuk lokasi pembangunan Islamic Center sendiri masih menunggu pembentukan badan khusus yang masih memerlukan legitimasi pengesahan dari notaris. Begitu legalitasnya selesai, maka badan khusus Islamic Center akan melakukan perencanaan dan pembangunan. Di samping poin masalah perkembangan pembangunan Islamic Center, politisi Partai Persatuan Pembangunan ini juga menjabarkan masalah progres program poligon dan mendesak kepada pemerintah Provinsi Gorontalo agar Perda RT/RW harus selesai dalam tahun 2023 ini. Hal ini menurut Awi Talib karena Perda ini merupakan bentuk kendali dari tata ruang pemerintah yang harus segera diajukan. Pak penjabat Sekda dan jajarannya, kami Komisi 1, ada juga Pak Wakil Ketua Dewan, itu menyampaikan dua hal. Yang pertama yang terkait dengan catatan umum. Catatan umum itu poin-poinnya antara lain tentang bagaimana kelanjutan Islamic Center. Beliau juga sudah jawab, Islamic Center akan dikelola oleh badan khusus dengan menggunakan biaya non-APBD. Jadi murni partisipasi swadaya dan juga bentuk amal daripada mereka yang ingin tentunya. Nah, bagaimana penentuan lokasinya nanti akan badan ini sementara dalam pembentukannya dan masih memerlukan legitimasi dari notaris, notaris yang ada. Nanti kalau ini sudah selesai, mereka akan segera giat untuk melaksanakan kegiatan perencanaan maupun pembangunan. Kemudian juga tentang kedua, masih persoalan catatan umum, adalah menyangkut progres program poligon, sekolah PTN yang mengarah kepada vokasi. Dan itu boleh juga sudah jawab tadi bahwa itu sudah dalam proses dan ada green light dari kementerian khususnya yang terkait dengan program vokasi ini untuk bisa, tetapi ada persyaratan yang belum terpenuhi. Hal yang belum terpenuhi itu adalah terkait dengan master plan daripada kampus itu sendiri. Nah, ini sementara dilakukan persiapan dan hal-hal yang tentunya yang belum terpenuhi akan segera dipenuhi. Kemudian yang berikut juga hal yang mendesak dan ini pernah saya ungkapkan juga dalam paripurna tentang Perda RT/RW yang harus selesai dalam tahun 2023 ini. Karena ini adalah merupakan kendali daripada tata ruang kita, perizinan kita dan lain sebagainya. Ya, tentunya juga banyak dimanfaatkan, digunakan untuk investasi, diperlukan oleh investor karena ini terkait dengan tata ruang itu sendiri. Nah, ini sudah direspon juga oleh kementerian menurut mereka dari Pak Gubernur dan bahkan dari instansi tingkat pusat pun sudah akan segera menyelesaikan, meskipun tentunya juga nanti akan ada hal-hal yang berkembang dalam pembahasan. Paling lambat bulan Maret itu akan diajukan. Kita berharap bahwa Maret, kalau lebih cepat tentunya Februari ini, tapi tentunya ini kita berharap Maret. Maret ini sudah bisa diajukan untuk dilakukan pembahasan sehingga target 2023 akan bisa terpenuhi. Termasuk pajak dan retribusi juga yang
meskipun nanti 2024 itu kita berharap bahwa ini pun sudah bisa disampaikan. Jangan menunggu 2024. 2024 kan masa-masa tahun politik yang ada dua hajatan politik besar di sana, pemilu dan pemilu kada, kemudian masa transisi keanggotaan dewan sendiri. Jadi mungkin tidak fokus kita dalam hal-hal yang tentunya bersifat pembahasan aturan-aturan. Setelah menggelar rapat koordinasi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, penjabat Gubernur Hamka Hendranur menanggapi beberapa poin yang telah dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya masalah pembangunan Islamic Center. Pihaknya telah menjelaskan kepada Komisi 1 DPRD yang mana proses dari pembangunan Islamic Center sendiri saat ini masih dalam proses pembentukan panitia dan sementara mencari alternatif lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan Islamic Center. Ketua Komisi 1 dan beberapa anggota, antara lain soal mereka menanyakan soal tindak lanjut Islamic Center. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa sekarang proses Islamic Center itu telah dilakukan penunjukan panitia, dan yang kedua kita lagi mencari alternatif lahan yang akan digunakan. Dan yang ketiga kita menggunakan Islamic Center, kita tidak menggunakan APBD, tapi kita bikin mandiri dengan mengumpulkan dana masyarakat, ASN dan masyarakat lainnya yang akan bisa berpartisipasi. Kenapa langkah ini kita lakukan? Akan lebih mempermudah sebetulnya, mempermudah panitia untuk bisa melakukan kreasi-kreasi yang lain untuk bisa membangun. Yang kedua soal poligon, jadi Politeknik Gorontalo, kita diberikan waktu sampai dengan tanggal 8 Februari. Poligon tadinya kesepakatan mau digabungkan ke UNG, tapi saya punya pandangan lain, lebih banyak manfaatnya kalau dijadiin negeri. Dan kami setelah menunjuk tim diketuai oleh mantan rektor Universitas Negeri Gorontalo dan ada Profesor Lukman Lalio juga di situ. Pak mantan rektor? Pak Samsu Kamarul Badu dan beberapa tim. Mereka telah melakukan koordinasi dengan di Kementerian Kemendikbud dan ternyata secara teknis kita bisa support. Ada beberapa hal termasuk rencana induk pengembangan poligon itu yang lagi digarap oleh tim, dan tim sekarang telah melakukan uji tiru atau studi banding. Ada dua universitas yang saya sarankan, ke Universitas Politeknik Universitas Indonesia dan Politeknik ITB. Sekarang lagi bekerja timnya. Kemudian yang ditanyakan juga soal tata kelola birokrasi, rotasi yang dilakukan 3-4. Kami sudah melaporkan ke Komisi 1 bahwa sekarang sudah di posisinya sudah di KASN, dan hari Rabu saya akan ke Jakarta. Kemudian setelah itu rekomendasi KASN dapat rekomendasi dari Sekjen Kemendagri. Setelah itu kita akan lantik, karena ini banyak sekali, hampir 200 lebih. Tim Liputan melaporkan.